wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ini baru mantap. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga siang ini kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhitung. Setuju? Setuju? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam kajian kali ini rutinitas setiap Kamis bersama Ustadz kita sudah tak asing lagi, Ustadz Arman Rahman, dan salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita ini sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kali ini di samping saya sudah ada guru kita Ustadz Arman Rahman yang akan memberikan kajian yang bertemakan ketika Adam berkawan dengan iblis. Ini seri akidah bagian 1 kata Ustadz. Sebelum kita masuki acara, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah kajian ini kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Baik, kepada Ustadz kami persilakan kita sampai 1:30 dan 10 menit tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah pilih kita hari ini untuk bisa duduk di majelis yang mulia, nilainya di sisi Allah, satu majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, itikafnya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita. Dan untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kembali salam dan salawat kepada kekasih Allah, pada panutan kita, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja beserta para sahabat dan keluarganya. Baik, biasanya kajian saya ini adalah kajian akidah yang berbasic kepada al-asmaul husna. Cuma kalau asmaul husna ini adalah satu materi akidah aplikatif, bagaimana kita aplikasikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma kali ini kita akan bahas tentang akidah basic, akidah dasar. Sedikit satu tambahan pengetahuan, akidah itu secara etimologinya adalah mengikat atau sesuatu yang diyakini dengan kuat. Kita tahu apa saja yang kita ikat, itu kita ingin apa yang kita ikat itu jadi kuat, tidak mudah tercerai-berai. Itu makna akidah dalam bahasa etimologinya. Nah, dalam bahasa terminologi, dalam bahasa terminologi agama, maka akidah itu adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh qalbu manusia sesuai dengan ajaran Islam, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita umat Islam tentu saja patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Akidah ini penting. Akidah ini kalau kita ambil satu contoh, kita ambil satu tamsil, itu sama seperti fondasi dalam satu bangunan. Kalau fondasi dalam satu bangunan itu kuat, kokoh, maka bangunan yang berdiri di atasnya pasti kuat dan kokoh. Tetapi kalau bangunan tadi fondasinya tidak kuat, maka bangunan yang ada di atasnya seindah apapun, sekuat apapun, itu nanti akan ambruk kalau fondasinya tidak kuat. Begitu juga akidah. Akidah ini harus kuat. Karena kalau akidah tidak kuat, maka mudah bagi orang untuk berpindah satu keyakinan. Karena basic daripada akidahnya tidak kuat. Nah, bagi kita umat Islam, basic akidah itu adalah hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini yang kita pakai ada hadis-hadis yang derajatnya sahih ya. Baik, kita lihat terus satu ayat kauniyah berikut. Descendants of that first man, Adam. I, Abraham, am descended from his son Seth, and from Noah, who made the ark,
that floated on the waters of the great flood that God sent down in the ancient days. He made you. You know what God has commanded me? Go out from your country to a land I will show you. Seek out my holy law, so that you may live in that land in righteousness and peace. I will bless you and make your name great, so that you will be an example and a blessing to the people. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. In you all the families of the earth will be blessed. I trust in the voice of God. I follow His command. Will you trust in God? Ini satu ayat kauniyah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ini dibuat oleh non-muslim. Judulnya Abraham. Kita tahu bahwasanya kita dengan orang yang beragama Nasrani itu punya jalur yang sama. Punya jalur Nabi yang sama sampai pada Tuhan yang sama, yang bernama Allah. Cuma dalam ini mereka Ibrahim itu Abraham. Begitu juga umat Yahudi. Karena itu Islam dengan Al-Quran, Nasrani dengan Injil, dan Yahudi dengan Taurat itu disebut sebagai agama Samawi. Samawi ini bentuk tunggal dari samawat, langit. Artinya ini adalah satu agama yang firman Tuhan diturunkan dari langit. Karena itu disebut agama Samawi. Jadi tidak hanya Al-Quran, tetapi juga ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kita lihat lagi dalam surat Al-Maidah ayat 68. Al-Maidah 68 ya, bukan 51 ya. 51 nanti jadi ribut lagi. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Apa kata Allah melalui Nabi Muhammad SAW? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Jadi tidak dipandang sempurna agama seseorang kalau kita tidak percaya kepada firman-firman Allah. Baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Al-Quran. Dan tentu juga ada kitab-kitab lain, kitab Zabur dan seterusnya yang diturunkan Allah pada nabi-nabi terdahulu. Nah, atas dasar pemahaman surat Al-Maidah 68 ini timbul satu pemahaman bahwasanya agama Islam, agama Nasrani dan agama Yahudi itu adalah agama yang juga harus diakui eksistensinya. Karena dikatakan dengan dalil ini ya, dengan dalil ini dikatakan nggak sempurna agama kita kalau kita tidak mengakui eksistensi daripada keyakinan Nasrani maupun agama Yahudi. Lebih dalam lagi ada satu pemahaman berbasis kepada surat Az-Zariyat ayat 56. Ini firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, atas dasar Az-Zariyat berkembang lagi, tidak hanya kepada 3 agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dari ayat ini timbul satu pemahaman ya, bahwasanya semua agama ini selama orang tadi beribadah, selama orang tadi punya Tuhan, selama orang tadi punya agama, maka itu pun harus diakui eksistensinya. Ini yang barangkali kita sebut sebagai paham liberal. Semua agama itu bagus. Karena apa? Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencuri, nggak ada. Nggak ada agama yang membenarkan kepada pemeluknya untuk berzina atau membunuh, nggak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Karena itu eksistensi semua agama, selama mereka punya Tuhan, selama mereka punya agama, nggak peduli apa nama agamanya, nggak peduli apa nama Tuhannya. Yang penting mereka beragama, mereka beribadah, maka mereka pun harus diakui eksistensinya. Bahkan dikatakan orang untuk pergi ke satu tempat itu kan tidak hanya satu jalan saja.
Kan dikatakan ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi jalan ke surga itu banyak. Itu satu pemahaman. Karena katanya agama tidak ada yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencuri. Kita lihat dulu. Nah, itu kita akan melakukan satu perjalanan. Mencari satu kebenaran yang hakiki. Mencari Tuhan sejati yang telah menciptakan kita dan apa agama yang diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga kalau kita yakin agama yang kita anut ini agama yang benar, harus ada dasarnya, harus ada basicnya. Karena kalau basic akidahnya tadi tidak kuat, maka mudah sekali orang berpindah keyakinan hanya karena dikatakan semua agama ini baik. Mari kita lihat dulu sebetulnya bagaimana pemahaman kita tentang agama yang kita yakini, Islam. Kita lihat nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berasal dari satu nenek moyang sama. Agama apa saja mengakui Nabi Adam. Baik, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis, karena iblis sombong. Apa yang terjadi pada iblis ketika tidak mau sujud pada Adam? Langsung diusir. Begitu? Langsung diusir ya? Allah mengusir iblis dari surga. Betul? Gini. Setelah iblis diusir dari surga, Allah menciptakan Siti Hawa. Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Dan menyuruh mereka tinggal di dalam surga dengan catatan tidak boleh mendekati satu pohon tertentu. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di dalam surga. Wala taqrabah haji sajarah. Kecuali jangan kamu dekati pohon ini. Sama? Sama semua? Alhamdulillah. Ini juga yang saya dapat waktu saya kelas 3 SD, saya sudah ke madrasah. Terakhir saya nyantren tahun 2003 seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, iblis yang sudah diusir dari surga, ini melihat ini sebagai satu kesempatan. Ada satu larangan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak mendekati satu pohon tertentu. Nah, datang iblis menggoda Adam untuk memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah mengatakan jangan dekati. Iblis bukan cuma nyuruh Adam mendekati, tapi menggoda Adam untuk makan buah khuldi. Khuldi sekali lagi bukan Allah, istilah Allah. Allah tidak pernah mengatakan pohon tadi pohon khuldi. Allah hanya mengatakan wala taqrabah haji sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Khuldi itu istilah dari setan. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Adam tergoda. Makan buah tadi, dan apa yang terjadi pada Nabi Adam? Setelah memakan buah khuldi, apa yang terjadi pada Nabi Adam? Ini, Allah murka atas pelanggaran ini, kemudian menyuruh Adam dan Hawa keluar dari surga, sehingga mereka berdua diturunkan dari surga. Seperti ini, urut-urutannya, kronologisnya, sama semua? Sama semua ya? Ini juga saya katakan yang saya dapatkan waktu saya kelas 3 SD, terakhir nyantren tahun 2002 seperti ini. Betul? Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Cius? Cius ya? Kalau seperti ini yang kita pahami tentang bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam sampai diturunkan dari surga untuk menjalani tugas sebagai khalifah di muka bumi, bukanlah berasal dari Al-Quran. Bukan berasal dari Al-Quran ternyata. Yang jadi masalah kalau tadi saya katakan agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi ini agama samawi. Punya Tuhan yang sama, punya sejarah Nabi yang sama. Kalau sama sih nggak masalah. Kalau sama ceritanya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah banyak pertanyaan. Kalau kronologis ceritanya seperti ini, banyak pertanyaan. Yang paling banyak dipertanyakan, jadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya ini loh. Ketika Allah berkata kepada Adam, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam tinggallah engkau di surga beserta istrimu. Iblis sudah ada belum? Masih ada nggak? Udah diusir kan?
Udah diusir kan? Kau tahu? Kau tahu larangan Allah? Ngomongnya di surga loh. Iblis diusir kemana? Ke bumi kan? Padahal waktu itu belum ada media sosial loh. Kalau ada media sosial mungkin pakai pesan viral ya. Wah, baca pesan viral nih. Wah, ini ada larangan dari Allah untuk tidak boleh mendekati. Nah, iblis melihat ini sebagai satu kesempatan. Kok iblis tahu? Yang kedua, iblis kok enak aja masuk lagi ke surga. Kan udah diusir. Ya kan? Udah diusir, udah di bumi loh. Orang kalau sudah di bumi mau ke surga, itu syaratnya harus mati dulu. Bukan cuma mati, amalan harus bagus, baru bisa masuk surga. Iblis belum mati, niatnya jelek, menggoda Nabi Adam, kok bisa enak aja masuk ke surga untuk menggoda Nabi Adam. Ini yang dikatakan iblis. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratin khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan satu buah khuldi? Nah, jadi istilah khuldi itu istilah iblis ya, dan kerajaan yang abadi. Padahal ada di surga loh. Artinya punya segala-galanya di surga loh. Masih nawarkan kekayaan kepada Nabi Adam. Ini jebakan Batman sebetulnya. Kok enak? Padahal sudah diusir. Manusia, ini dalam teknologi manusia sekarang di zaman canggih, kalau sudah dipersona non gratakan di satu negara, nggak mungkin kita bisa masuk ke negara tersebut. Ini enak aja. Malaikat jumlahnya nggak satu loh di surga. Mungkin ratusan, mungkin ribuan, mungkin jutaan. Kok satu pun nggak ada yang tahu. Ini kan yang jadi pertanyaan. Jadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Pernah saya dapat informasi dari jamaah saya di Bandung. Ada satu kajian, seminar tentang masalah Nabi Adam alaihissalam. Nah di situ dijelaskan mengapa setan iblis bisa enak saja masuk surga. Karena dikatakan nyamar jadi ular. Nyamar jadi ular. Kita lihat dulu. Ini saya dapat ya. Ini saya dapat dari media sosial, dari Masjid Al-Fatah ini. Ini dialog antara santri dan Gus Dur. Saya tidak tahu apakah ini benar dialog dengan Gus Dur, wallahu a'lam. Karena kadang-kadang di media sosial nama orang-orang kadang-kadang suka dipakai. Ini pertanyaan santri. Iblis tinggal di surga, masa sih Gus? Maka jawabannya, iblis itu dulunya juga penghuni surga. Terus diusir, lantas untuk menggoda Nabi Adam, iblis menyelundup naik ke surga lagi dengan berserupa ular dan mengelabui merak sang burung surga. Artinya mengelabui malaikat. Jadi iblis bisa membisik dan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Jadi dikatakan iblis nyamar jadi ular. Jawaban ini justru menimbulkan satu pertanyaan lainnya. Bukan menyelesaikan satu masalah. Pertanyaannya dari peserta seminar tadi, kalau memang iblis nyamar jadi ular, memang malaikat nggak tahu itu iblis nyamar jadi ular. Sebegitu mudahnya malaikat diperdaya oleh iblis. Memang Allah nggak tahu itu iblis yang nyamar jadi ular. Ditanya seperti itu, jawabannya apa? Jawabannya qadarullah, sudah merupakan ketetapan Allah. Kalau semua permasalahan di dalam agama Islam jawabannya adalah qadarullah, sudah ketetapan Allah, maka Islam bukan lagi agama, tapi dogma. Dogma itu adalah satu ajaran yang harus kita terima tanpa boleh dipertanyakan. Itu namanya dogma. Agama tidak. Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama yang bertumbuh pada akal dan logika. Bahkan di dalam surat Yunus ayat 100, Allah marah kalau kita tidak mempergunakan kecerdasan akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Wa yas'alul ladzina la yaqilun. Allah marah kalau kita tidak mempergunakan akal kita. Akal ini Allah yang ngasih kok, otak ini Allah yang ngasih kok. Masa tidak boleh dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah? Karena itu jawaban ini adalah jawaban deadlock. Jawaban yang tidak membutuhkan pertanyaan lainnya. Ya sudah, selesai. Padahal kalau kita buka Al-Quran, yang pertama kali kita baca setelah Al-Fatihah apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Begitu juga dalam surat Kahfi kan Allah jelaskan, tidak ada satupun yang bertentangan di dalam Al-Quran.
Semuanya logis, semuanya masuk akal. Jadi sekali lagi, versi ini bukanlah bersumber dari Al-Quran. Nanti akan sama-sama kita lihat. Dan dalilnya jelas. Tidak perlu penafsiran khusus, enggak. Ini ayat-ayatnya ayat-ayat muhkamat loh. Ayat-ayat yang jelas loh. Bukan ayat mutasyabihat. Karena itu penting bagi kita untuk memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Berdasarkan Al-Quran. Dari bahasa aslinya. Tidak hanya bahasa terjemahan. Kalau bahasa terjemahan jadi multi tafsir nanti. Sama seperti surat Al-Maidah. Jadi karena multi tafsir akhirnya jadi satu perdebatan yang tidak habis-habisnya. Padahal kalau kita mengacu pada bahasa aslinya nggak harus bertengkar. Apalagi kalau mengacu kepada asbabun nuzulnya. Jadi sekali lagi ternyata ini sumbernya. Sumber dari sinilah yang menyebabkan begitu banyak pertanyaan. Sekali lagi Islam adalah agama yang memakai logika, bukan dogma. Boleh dipertanyakan kalau tidak sesuai. Mengapa versi semacam ini justru kita pahami bagi kita umat Islam? Sebagai umat Islam jelas kita menolak kristenisasi. Tapi tanpa kita sadari sebetulnya ajaran-ajaran Kristen sudah masuk ke dalam memori kita umat Islam tanpa kita sadari. Mengapa? Barangkali ini penjelasannya. Sedikit sejarah. Belanda masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia, tidak hanya menjajah fisik, tapi juga berbarengan dengan mereka, VOC, itu juga datang kaum misionaris yang mengembangkan agama yang mereka yakini, agama Katolik dan agama Protestan. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Katolik itu atau Kristen itu basicnya, kitabnya adalah Injil, yang juga harus kita percaya. Nah karena basicnya Injil, yang juga harus kita percaya, kita pikir sama. Kita pikir sama ya. Karena dalam pemahaman kita umat Islam, karena agama ini agama yang sama, agama-agama yang sudah ada amat sangat dibatasi ya. Agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam dibatasi. Nah ini yang masuk ke dalam memori umat Islam. Karena dianggap sumbernya Injil yang juga harus kita percaya. Tadi ya, Injil juga harus kita percaya. Yang jadi masalah adalah ini. Tahun 59, seorang sosiolog Amerika mencoba meneliti agama-agama yang dikatakan semua mengklaim sebagai agama yang benar, datang dari Tuhan yang asli Sang Pencipta. Nah dikumpulkan agama-agama yang ada di dunia. Dari mana dikumpulkan agama? Basicnya untuk menilai satu agama itu dari kitab sucinya, buku ajaran mereka masing-masing, yang disebut sebagai Apokalips. Apokalips itu arti firman Tuhan. Ada 55 loh. Diteliti satu persatu, ternyata yang terjaga keasliannya hanyalah Al-Quran. Yang lain banyak sekali mengalami perubahan. Cuma satu yang orisinil, Al-Quran. Karena itu saya katakan supaya kita tidak bingung, kenapa tadi patokannya harus Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran adalah kitab yang sampai sekarang terjaga keorisinalitasannya. Jangankan bahasanya, jangankan hurufnya, titik komanya saja tidak berubah. Karena itu mengapa penting sekali bagi kita untuk memahami akidah kita umat Islam. Basicnya cuma dua, kata Rasulullah, Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itu mari kita lakukan satu perjalanan mencari satu kebenaran yang hakiki. Kita singkirkan dulu yang namanya Injil, kita singkirkan yang namanya Taurat. Bukan kita tidak percaya, karena Injil, tadi dikatakan Injil sekarang itu sudah banyak mengalami perubahan. Karena itu lebih baik kita menyebutnya sebagai Bible. Begitu juga Taurat, sudah banyak mengalami perubahan oleh manusia. Karena itu kita tidak menyebutnya Taurat, karena Taurat harus kita percaya. Lebih baik kita menyebutnya sebagai perjanjian lama. Baik, ini kata Rasulullah, ini yang kita jadikan pegangan. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua pegangan yang tidak akan pernah sesat setelahnya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, dalam Al-Baqarah sudah dijelaskan. Semuanya itu jelas kok. Tidak ada lagi satu keraguan kalau kita memahami berdasarkan Al-Quran. Cuma sekali lagi memang harus kita pahami juga bahasa aslinya.
baru kita akan mendapatkan satu pemahaman yang hakiki. Baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini tentang akidah, memurnikan akidah atau melakukan satu koreksi perjalanan sejarah, terutama tentang Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, bagian pertama. Pertanyaan ini, mengapa iblis itu kan sombong, kok ada di surga untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam? Padahal dikatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong meski hanya sebesar biji zarah. Ini biangnya sombong itu kok ada di surga. Mengapa iblis ada di surga? Mari kita lihat dulu. Ini kita lihat dulu profil daripada musuh kita di dalam Al-Quran. Iblis laknatullah alaih. Basic yang saya pakai, referensinya ada 4. Pertama kitab tafsir sohehnya dari Ibnu Katsir. Kemudian saya pakai juga Mukasyafatul Qulubnya beberapa ya. Ada hadis dari Imam Ghazali. Kemudian saya pakai tafsir Bagawi dan tafsir Al-Khasin. Sebenarnya banyak, ada beberapa. Tapi 4 ini saja yang saya jadikan acuan, rujukan. Kalau punya silakan lihat, terutama tafsir Ibnu Katsir tentang iblis. Kisah tentang iblis, musuh kita. Yang di dalam Al-Quran jelas merupakan musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Dalam Al-Quran tadi, surat Az-Zariyat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Susunan Al-Quran itu begitu sempurnanya. Menggambarkan kejadian sudah terjadi, belum terjadi, akan terjadi. 1 orang, 2 orang, lebih dari 2 orang. Nah kalau kita lihat susunannya ini disebut dulu al-jin baru al-insan. Disebut dulu jin baru manusia. Karena ternyata memang kenyataannya seperti itu. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, sudah Allah ciptakan bangsa jin terlebih dahulu. Salah satu referensinya surat Al-Hijr ayat 27. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi bangsa jin Allah ciptakan dari api. Kalau sebelumnya malaikat dari nur cahaya, maka ini dari api yang amat sangat panas. Kalau kita mengacu pada tafsir Sahihnya Ibnu Katsir, jin ini Allah ciptakan sebelum Adam itu 2000 tahun sebelum akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Di mana jin bertempat tinggal, di mana jin melakukan aktivitas sehari-hari, mereka ternyata tinggal di bumi yang kita tempati sekarang. Mereka juga tinggal di bumi. Mereka juga sama seperti kita, ya beranak pinak, punya keluarga, punya keinginan. Dan bangsa jin ini adalah bangsa yang Allah berikan kebebasan untuk memilih untuk beriman pada Allah atau kafir pada Allah. Berbeda dengan Allah menciptakan malaikat, itu harus taat pada Allah. Seperti robot. Begitu juga binatang, tidak punya kewajiban untuk ini pada Allah. Tetapi bangsa jin sama seperti bangsa manusia, Allah berikan kebebasan untuk memilih. Sebagaimana penegasan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Kalau engkau ingin memilih untuk beriman, ya berimanlah kata Allah. Kalau engkau memilih untuk kafir kepadaku, ya silakan engkau kafir kata Allah. Tetapi asbab daripada pilihan tadi harus kita tanggung resikonya. Karena kalau kita beriman pada Allah, jelas balasannya, ganjarannya, pahalanya surga. Tetapi kalau kita memilih untuk kufur pada Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Pilihan itu ditentukan oleh jin sendiri. Dan kita manusia, nanti akan dilanjutkan oleh manusia. Jadi mereka bertempat tinggal di bumi yang kita huni sekarang. Jadi jauh sebelum dihuni oleh Nabi Adam dan anak cucunya sudah ada bangsa jin tinggal di muka bumi. Dan ini penegasan Allah dalam surat Isra ayat 95. Katakanlah, bila seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di atas bumi, niscaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat untuk menjadi rasul. Jadi siapa saja satu komunitas yang ada di bumi, itu pasti dan pasti Allah
kirimkan Rasul. Ingat tadi kan diberikan kebebasan untuk memilih mau beriman atau mau kafir. Nah, supaya mereka tetap ada di jalan Allah, maka Allah utus Nabi untuk menunjukkan mereka jalan pulang ke surga, untuk mengetahui dasar-dasar ketetapan hukum Allah. Jadi Nabi dari golongan jin juga banyak. Hadis mengatakan tidak kurang dari 800 Nabi Allah kirimkan setiap zamannya. Cuma sama seperti Nabi bangsa manusia, Nabi dari bangsa jin itu juga ditolak oleh mereka. Bahkan ada yang dibunuh. Jin itu kerjanya sama seperti manusia sekarang. Mereka berebut kekuasaan, berebut tanah, berebut daerah. Ini yang perilaku bangsa jin yang Allah berikan amanah untuk memikul atau mengelola bumi. Ternyata mereka melakukan satu kerusakan di muka bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada 2 blok. Kalau kita manusia mengenal blok barat, blok timur. Nah, bangsa jin ini ada Abaljan dan Banuljan. Abalnya dari Aba, ayah. Banul dari Bani, anak. Jadi rupanya kelompok ayah dan kelompok anak ini saling berperang, berebut kekuasaan, berebut kekayaan, berebut sumber daya alam. Dan mereka kerjanya hanya berperang. Nah, di antara sekian banyak populasi jin waktu itu, entah berapa miliar jumlahnya, ada satu jin yang bernama Azazil. Taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertarik untuk hiruk pikuk di dalam perebutan kekuasaan. Kerjanya hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini amat sangat mengherankan bagi malaikat-malaikat yang melihatnya. Malaikat kagumnya bukan main pada Azazil. Sehingga berdoa minta pada Allah, ya Allah, jangan biarkan makhlukmu, hambamu yang taat beribadah ini tinggal di bumi yang penuh dengan kerusakan. Izinkan dia untuk tinggal di langit bersama kami, agar kami bisa belajar tentang ketakwaan kepadamu ya Allah. Dan ternyata keinginan pinta malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diizinkanlah Azazil untuk tinggal di langit bersama para malaikat Allah. Sebagaimana penegasan Allah dalam surat Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaan apa yang dikehendakinya. Jadi malaikat itu bisa terbang sama seperti burung karena diberikan sayap. Jadi kepada Azazil pun diberikan sayap untuk bisa terbang ke langit, tinggal bersama malaikat, tidak lagi di bumi yang penuh dengan kerusakan. Dan dipuji oleh malaikat di tiap langit. Nama yang diberikan kepada Azazil di langit pertama itu Al-Abid, ahli ibadah. Di langit kedua gelarnya Ar-Raqi, ahli ruku. Di langit ketiga gelarnya As-Sajid, ahli sujud. Di langit keempat Al-Khashi, khusyuk kalau beribadah. Di langit kelima Al-Qanit, taat kalau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di langit ke-6 Al-Mujtahid, jihad kalau sedang beribadah, sungguh-sungguh kalau ibadah. Dan di langit ke-7 gelarnya Az-Zahid, sederhana, tidak tertarik untuk berebut kekayaan, tidak tertarik untuk berebut kekuasaan. Dan gelar ini diberikan oleh malaikat. Sampai S7 loh gelarnya. Kita aja mungkin sampai S3. Ini Azazil sampai S7 gelar diberikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan sementara jin yang lain ini yang terjadi. Inilah perilaku bangsa jin. Setiap hari kerja mereka hanya berperang, berebut kekuasaan. Bumi komplain pada Allah. Ya Allah, mengapa kau berikan izin makhluk tinggal di bumiku ini Allah hanya berbuat kerusakan. Dan akhirnya Allah sampai pada batas kesabarannya. Allah kalau sudah sampai kepada batas kesabaran biasanya
orang-orang tadi atau makhluk tadi Allah musnahkan. Sama seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. 450 tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Sampai akhirnya Allah sampai pada batas kesabarannya. Allah sapu umat Nabi Nuh dengan mengirimkan banjir besar. Habis umat Nabi Nuh untuk diganti dengan umat berikutnya. Begitu juga kepada bangsa jin. Ketika Allah sudah sampai pada batas kesabarannya, karena mereka tidak mampu mengelola bumi, maka Allah berencana untuk menghapuskan bangsa jin dari muka bumi. Untuk diganti dengan makhluk berikutnya. Dan apa yang Allah kirimkan? Banjir seperti umat Nabi Nuh? Enggak. Karena jin ini istilahnya sakti-sakti. Mereka bisa hidup di dalam air. Allah kirimkan angin seperti Allah menghapuskan kaum Samud. Mereka juga bisa bersatu dengan angin kok, cepatnya luar biasa. Kepada bangsa jin yang berbuat kerusakan, Allah kirimkan malaikat untuk membunuh bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kalau ada pasukan harus ada pimpinannya dong. Harus ada panglimanya dong. Siapa yang diangkat sebagai panglimanya? Yang menjadi panglimanya ternyata adalah Azazil. Dari golongan bangsa jin itu sendiri. Bisa dipahami dalam strategi militer, kalau ingin mendudukan satu tempat, itu harus tahu kebiasaan orang setempat. Kebiasaan orang itu seperti apa. Nah, begitu juga. Jin ini, Azazil ini adalah dari bangsa jin. Dia tahu persis kebiasaan bangsanya. Karena itu diutuslah Azazil untuk menjadi pimpinannya para malaikat. Asaidul malaikat. Dan operasi tadi sukses. Ini kata Allah kepada Azazil. Wahai Azazil, pergi dan perangilah mereka yang tidak beriman dari kaummu, dari bangsamu yang tinggal di atas bumi. Ini perintah Allah kepada Azazil. Dan operasi tadi sukses. Sehingga akhirnya banyak jin-jin yang berbuat kerusakan itu mati, dibunuh. Yang tinggal hanya jin-jin yang lemah saja. Jin anak-anak, jin orang tua, dan jin wanita yang mereka melarikan diri. Bersembunyi ke dalam lautan yang dalam dan bersembunyi di hutan-hutan yang lebat. Mereka bersembunyi di hutan-hutan yang lebat. Pantas sampai sekarang kalau kita ke hutan yang lebat, awas lu ada jin. Nah, dari dulu kan. Dari dulu memang tempat persembunyian bangsa jin. Tapi jin modern beda, nggak lagi di hutan, adanya di mall. Gangguin manusia supaya nggak sholat. Nah, itu jin modern sekarang udah hidup di mall ya, banyak di mall jin ya. Apa yang terjadi kepada Azazil? Ternyata apresiasi Allah berikan kepada Azazil tidak hanya diizinkan untuk tinggal di langit, tetapi diberikan prioritas untuk bisa tinggal di surga. Gelarnya kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, Khazin al-Jannah. Khazin ini artinya bendaharawan surga. Bendaharawan loh. Di satu partai, kalau posisinya itu bendaharawan, hebat loh, luar biasa loh. Wakil ketua partai saja kalah loh sama bendaharawan. Ini gelarnya bendaharawan. Dan jangan kita bayangkan wajah Azazil itu jelek, enggak. Ganteng luar biasa, cakepnya luar biasa, orang penghuni surga kok. Inilah Azazil yang ada di dalam sebetulnya nama asli daripada iblis. Tapi jangan harap kita akan bisa menemukan nama Azazil di dalam Al-Quran. Azazil namanya hanya ada di dalam hadis-hadis saja. Di dalam Al-Quran tidak mungkin. Mengapa? Inilah bentuk santun Allah. Allah tidak pernah mencantumkan nama-nama orang-orang jahat di dalam Al-Quran, nama aslinya. Contoh, raja yang membunuh bayi-bayi di Mesir dulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam waktu masih bayi. Siapa namanya? Namanya? Firaun bukan nama loh. Firaun itu gelar loh. Sultan atau raja loh. Namanya? Ramses II atau Marnaftah. Abu Lahab itu bukan nama asli. Lahab itu artinya menyala-nyala. Jadi mukanya temperamental, marah melulu. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab itu nama gelar di dalam Al-Quran, nama panggilan saja. Ini bentuk santun Allah. Dalam dunia manusia barangkali ada yang namanya kode etik jurnalistik.
orang kalau belum dijatuhkan vonis oleh hakim itu nggak boleh disebut nama aslinya, harus inisialnya. BTP misalnya. Jadi kalau belum jatuh vonis harusnya namanya BTP loh, nggak boleh ditulis nama aslinya, harus BTP saja ditulis. Kan belum ada vonis dari pengadilan itu contohnya. Jadi inilah bentuk santun Allah. Tapi nama orang-orang baik itu namanya langsung Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Seperti Luqmanul Hakim, itu bukan nabi, dia seorang petani biasa, tetapi bisa memberikan motivasi yang begitu hebat pada anaknya. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman. Inilah profil musuh manusia yang abadi, yang bernama Iblis laknatullah alaih. Namanya dulu adalah Azazil. Selesai sudah materi tentang bagian pertama ini tentang Azazil. Jadi mengapa Iblis ada di surga sudah terjawab ya. Itu karena sebelumnya Iblis adalah merupakan makhluk yang amat sangat taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke chapter berikutnya. Namun sebelumnya ada yang mau ditanya? Sudah jelas ya? Baik. Ini kita akan pahami kisah Nabi Adam berdasarkan Al-Quran. Kita lihat di dalam Al-Quran semuanya. Nah, kalau tadi saya pakai hadis-hadis, kalau menjelaskan Nabi Adam alaihissalam itu saya tidak memakai hadis, cukup Al-Quran saja. Ternyata di dalam Al-Quran kisah Nabi Adam itu tidak menimbulkan banyak pertentangan, banyak pertanyaan seperti versi tadi. Jelas ayat-ayatnya ayat-ayat muhkamat kok, ayat-ayat yang jelas untuk dipahami, bukan ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat itu harus memerlukan tafsiran khusus, harus dijelaskan dengan ayat-ayat lain atau dengan hadis-hadis Rasulullah. Kalau ayat muhkamat itu arti dengan melihat saja kita tahu, oh ini maksudnya. Cuma tadi dalam mindset kita ada versi yang berasal dari non-muslim sehingga kita akhirnya bingung. Jelas Allah mengatakan segala sesuatu di dalam Al-Quran itu sudah jelas ya, amat sangat jelas. Jadi sekali lagi buang dulu versi ini, karena ini bukan berasal dari Al-Quran. Yang kedua, zero mind. Pikiran kita buang tentang kisah-kisah yang sebetulnya bukan bersumber dari Al-Quran. Mari kita memahami Nabi Adam hanya dalam Al-Quran saja, berdasarkan Al-Quran saja. Tadi bahwasanya malaikat di bawah pimpinan jin yang bernama Azazil berhasil membasmi jin yang berbuat kerusakan. Akibatnya bumi menjadi damai. Bumi menjadi damai. Ketika jin-jin yang berbuat kerusakan itu sudah habis dibasmi, mereka tidak berani lagi tinggal di tempat-tempat kota-kota besar istilahnya. Mereka bersembunyi ke lautan yang dalam atau di dalam hutan-hutan yang lebat. Bumi jadi damai. Dalam keadaan seperti itu bumi kosong, tidak ada yang mengelola. Dan ini Allah katakan kepada para malaikat Allah. Ini yang Allah katakan. Ini yang Allah katakan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah peristiwa ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Khalifah ini seringkali diterjemahkan sebagai pemimpin. Nah, ketika Allah menyatakan niatnya untuk menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, ini pertanyaan malaikat. Qulu ataj'alu fiha wa yusfidu fika wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa kau ciptakan makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi, hanya akan menumpahkan darah di muka bumi? Dari sini timbul satu pertanyaan lagi. Ini yang banyak dipertanyakan. Kok malaikat tahu manusia padahal belum diciptakan loh, belum diciptakan, baru akan menciptakan Nabi Adam. Kok malaikat sudah komplain, kok malaikat sudah protes, kok malaikat ngerti manusia nanti hanya akan berbuat kerusakan. Padahal malaikat adalah makhluk yang tidak bisa berpikir ke depan. Pola pikirnya statis, bukan dinamis seperti manusia. Tidak bisa meramal ke depan. Mungkin lebih baik Mama Loren kali. Mama Loren itu masih bisa meramal ke depan. Tahun depan nanti banyak artis yang bakal kawin cerai. Nah itu tuh, betul ada kawin cerai. Nah mungkin masih lebih Mama Loren. Ini kok malaikat bisa ngeramal dan betul lagi. Nah disinilah sebetulnya yang dikatakan oleh malaikat bukan seperti itu. Cuma yang jadi masalah seringkali kita menerjemahkan khalifah sebagai pemimpin.
Harusnya dalam konteks ini supaya tidak timbul pertanyaan seperti itu, harusnya kita lihat dulu. Khalifah dalam bahasa Arab bisa berarti kekuasaan atau pemerintahan, bisa juga bermakna menggantikan atau menjadi pengganti. Sehingga dalam surat Al-Baqarah 30 ini konteksnya harusnya diartikan seperti ini. Sesungguhnya aku tidak menjadikan manusia sebagai pengganti di muka bumi. Jangan diterjemahkan sebagai pemimpin. Karena kalau diterjemahkan sebagai pemimpin jadi banyak pertanyaan. Tapi kalau diterjemahkan sebagai pengganti nggak perlu dipertanyakan lagi, sudah jelas. Pengganti siapa? Pengganti bangsa jin yang selama ini diberikan kekuasaan, diberikan amanah untuk mengelola bumi, gagal. Karena apa? Karena berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah. Nah, malaikat mikir, kalau diciptakan manusia yang juga diberikan kebebasan untuk memilih, bisa kafir pada Allah, bisa beriman pada Allah, jangan-jangan nanti sama saja seperti bangsa jin, berbuat kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat bukan karena malaikat bisa meramal, tidak. Tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, bangsa jin berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau kita terjemahkan pengganti, tidak ada lagi pertanyaan atas komplainnya malaikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini maksud di sini bukanlah khalifah pemimpin tetapi pengganti. Karena yang dimaksud Allah itu, aku tidak menjadikan manusia sebagai pengganti bangsa jin yang gagal menjalankan amanah untuk mengelola bumi. Jadi sekali lagi ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika malaikat berkata seperti ini, komplain seperti ini, mengeluh seperti ini jawaban Allah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan jin, beda lagi konsepnya, tidak sama. Ini yang dimaksud Allah. Hal-hal yang tidak diketahui malaikat. Karena Allah menciptakan manusia dan jin itu beda lagi. Meskipun misinya sama untuk mengelola bumi, ya. Tapi beda lagi ya. Apa yang Allah berikan pada manusia nanti tidak sama seperti yang Allah berikan pada bangsa jin. Wah, maaf. Keterbatasan waktu juga lah yang menyebabkan harus kita break sampai di pertanyaan kedua. Jadi sekali lagi kita belum sampai kepada pengusiran iblis ya. Kapan iblis diusirnya? Tanya sama Pak Sandi atau Ustadz Zulfikar. Karena nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau mau tahu di kapan diusirnya, tanya sama Pak Sandi atau sama Pak Zulfikar ya. Masih ada waktu 5 menit untuk hal-hal yang barangkali tidak ditanyakan sehubungan dengan materi ini. Memang masih baru awal ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kita satu tambahan wawasan bahwasanya ternyata versi yang selama ini kita pahami itu bukan bersumber dari Al-Quran. Sumbernya itu ada dari kitab Kejadian. Kalau kita nanti lengkap ini, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pertentangan, semua jelas ayat-ayatnya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan satu tambahan wawasan bagi kita tentang bagaimana kita meluruskan akidah agar akidah kita akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang mau ditanya? Silakan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 5 menit untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai keberadaan Adam dan penerusnya, Ustaz. Jadi dikatakan bahwa Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Tapi kalau saya melihat kembali ke ditemukannya manusia purba, Ustaz, kayaknya Adam itu kan udah makhluk yang berpikir ya. Dan makhluk manusia purba ini kayaknya masih masih berpikir lah, masih jauh gitu. Itu korelasinya sampai tiba-tiba ini di mana? Jadi sekarang kan kita masih mempertanyakan juga tuh secara nggak langsung, apakah benar yang manusia purba ini keturunan Adam atau bukan? Mungkin itu aja tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari materi ini juga. Ya. Nanti akan kita bahas panjang lebar. Tapi sekedar satu gambaran saja. Kesalahan kita, saya katakan, karena kita memberi nama kepada orang-orang purba itu manusia juga, itu aja masalahnya.
Manusia trinil itu sudah ada di bumi ini kurang lebih 1 juta tahun yang lampau. Sementara jarak kita dengan Nabi Adam berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ilmu nasab itu tidak lebih dari 200.000 tahun dengan kita jaraknya. Manusia trinil saja itu 1 juta tahun, arti jauh sebelum Nabi Adam sudah ada manusia trinil. Yang jadi masalah kita memberi gelar pada mereka homo. Homo itu manusia ya. Homo homini lupus. Kalau kita kan homo sapiens. Allah tidak pernah mengatakan mereka manusia. Nabi Adam itu al-insan. Kalau mereka itu ma, bukan man. Ma itu arti makhluk. Jadi kalau bahasa Inggris it. Kalau laki-laki he, perempuan she. Nah kalau makhluk itu it. Harusnya mereka bukan manusia. Mereka itu makhluk. Itu bisa dibuktikan. Manusia trinil misalnya, itu otaknya itu hanya kurang lebih 900 gram. Dilihat dari kapasitas kepalanya, ini tidak lebih dari 900 gram. Sementara otak manusia, kalau 900 gram itu nggak bisa berpikir, bodoh itu. Gajah sebagian besar otaknya cuma kurang lebih segitu. Manusia otaknya apa? Manusia otaknya itu 1400 gram, 1,4 kilo. Sekarang manusia sekarang lebih lagi, 1,5 kilo. Beda. Jadi Nabi Adam diberikan satu ilmu oleh Allah, namanya makanya al-insan atau al-bashar. Beda ya. Jadi dalam bahasa Arabnya itu man. Sementara makhluk purba itu ma. Ma itu artinya makhluk yang tidak berakal. Itu tadi kesalahan kita selama ini, perdebatan itu tadi. Saya di Bandung itu berdebat. Wah, nggak bisa jawab. Itu tadi kesalahan kita karena kita memberikan atribut kepada mereka manusia. Allah tidak pernah mengatakan itu manusia. Itu ma kok, bukan man. Disitulah salahnya kita. Jadi kalau dikatakan mereka manusia, ya betul. Adam bukan manusia pertama. Bukan makhluk manusia. Karena itu kenapa ada teori evolusi. Tapi kalau kita berkata makhluk berakal, jelas Al-Quran kan mengatakan wa ma khalaqtul jinna ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tidak menjadikan manusia di muka bumi. Artinya kan belum ada manusia. Nah kita berpatokan pada itu tadi. Masing-masing kita umat Islam berpatokan pada Al-Baqarah. Sementara satu mengatakan enggak, ilmu pengetahuan mengatakan sudah ada manusia kok sebelum Nabi Adam. Ribut, bertengkar, nggak ada selesainya. Itu tadi kesalahan kita memberikan atribut pada mereka homo homini lupus, homo apa makhluk manusia. Mereka bukan manusia, mereka makhluk kalau Al-Quran. Nama si Adam ini adalah al-insan, manusia berakal, diberikan akal oleh Allah. Kan begitu Allah ciptakan Nabi Adam, apa? Wa 'allama Adama asma'ullah. Allah berikan semua ilmu-ilmu pengetahuan pada Nabi Adam alaihissalam. Ya itu kurang lebih jawabannya. Ya, ada yang lagi? Ada 2 menit lagi untuk bertanya. Ini perempuannya ada? Nggak ada ya? Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang tadi Ustaz, poin-poin 1 sampai 7 ya Ustaz ya. Yang Kronologis Ustaz penciptaan Adam sampai di turun dari muka bumi. tadi Ustaz bilang kita suruh abaikan aja gitu Ustaz ya. Iya. Itu bukannya potongan-potongan ayat dalam Al-Quran ya Ustaz? Terjemahan dalam Al-Quran itu yang tentang huldi terus. Betul. Itu Betul. kenapa Ustaz? Cuma cara menempatkan ya. Misalnya kan ada misalnya Fahruj minah fainaka rajim, keluar kamu itu ada. Tapi cara penempatannya tadi salah. Urutannya maksudnya? Urutannya, Al-Quran itu terdiri dari beberapa ayat yang kadang-kadang kita ketemu di Al-Baqarah, nanti ketemu di Al-Araf, nanti ketemu. Nah itu perlunya disusun satu kronologi yang logis. Kebetulan dalam hal ini saya dulu sedikit cerita waktu saya muda, saya pernah muda. Dulu saya bikin cerita di televisi di ini ada yang namanya storyboard. Jadi kalau kita bikin film itu nggak harus berurutan syutingnya loh. Bisa diambil yang pertama misalnya, nanti loncat ke yang terakhir, nanti baru ambil tengah-tengah. Jadi nggak berurutan. Nah tugas sutradara ini nanti nyusun supaya nanti ini yang pertama yang kedua nah gitu. Kesalahan kita di samping itu tadi apa? Kita kadang-kadang menaruh urutan-urutan. Jadi misalnya ketika tidak mau sujud, di situ langsung masuk ayat Fahruj minha fa innaka rajim, keluar kamu terkutuk. Salah, ditempatkan bukan di situ nanti. Itu ayat itu ditempatkan nanti kalau sudah menggoda Nabi Adam, baru ada satu kejahatan dilakukan oleh iblis. Baru kalimat tadi ada. Jadi semua kalimat-kalimat tadi ada. Tapi yang jadi masalah ada susunan penempatannya. Itu pentingnya bagi saya, katakan kita menaruh itu dengan urutan-urutan tadi, storyboard itu harus kita atur. Sehingga masuk satu ini yang logis. Jadi kronologis tadi masuk akal.
Coba film-film yang tadi syuting nggak berurutan, asal naruh aja. Oh, yang pertama, yang kedua, terus akhirnya kacau, cerita bingung. Kayaknya udah mati kok hidup lagi. Selalu udah diusir kok naik lagi. Nah, penjelasannya apa? Itu pengusiran pertama katanya. Nanti begitu diusir lagi, gua dana BRM bisa itu pengusiran kedua. Oh, ada lagi pengusiran pertama, pengusiran kedua. Nggak jelas lagi ceritanya. Itu tadi yang jadi masalah, salah menempatkan urutan-urutan ayatnya. Kalau ayatnya kita ini kan insya Allah semuanya logis ceritanya, nggak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih karena waktu sudah cukup ya. Sedikit saya bisa promosi. Ada teman-teman dari Palestina ingin sejak adanya peristiwa bela Islam itu kan Islam mendunia. Nah, mereka minta jangan cuma sekedar ke Mekah Madinah. Karena kaum Yahudi sekarang berusaha untuk mengambil ini, Aqsa. Tunjukkan pada dunia bahwasanya Aqsa ini bukan hanya milik umat Islam di Palestina, tapi juga milik Islam seluruh dunia. Jadi kalau ke sana, insya Allah keinginan kaum Yahudi untuk mengambil ini akan ini. Jadi diminta untuk tidak hanya ke Mekah Madinah. Jadi insya Allah saya sampaikan, insya Allah bulan November, pertengahan November, kalau ada rencana, saya akan melakukan satu Masjid Rasulullah. Ini rekomendasi Rasulullah. Ada 3 tempat, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Dan sholat di sini pahalanya dilipat gandakan 500 kali, bagi perempuan 1000 kali. Jadi 1 kali sholat sunnah duha di sana itu sama seperti sholat bagi perempuan, itu sama seperti 3 tahun di Indonesia. Itu salah satu fadilahnya. Kalau kita sholat tahajud 1 kali di sana sama seperti sholat 3 tahun. Bagi laki-laki mungkin 1,5 tahun, karena perempuan itu lebih banyak pahalanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas temanya hari ini. Semoga akan berlanjut karena nanggung ini belum selesai. Baik, insya Allah kita akan kembali lagi minggu yang akan datang dengan waktu yang sama dan tempat yang sama. Baik, kita awali dengan baca hamdalah. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.